Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Laik Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi.
Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal sebenarnya di situ ada dua bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop! Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST-1d dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1d paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih, Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas. Tapi kemudian, ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini, sehingga ledakan ini kemungkinan gak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun gak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi. Ukuran matahari kita lebih dari 1 juta kalinya bumi. Penelitian terkini menunjukkan antara 20-30% bintang induk di alam semesta kerap melahap planetnya sendiri. Dan seperempat sistem planet yang mengitarinya punya masa lalu yang kelam. Objek yang telah menghidupkan planet ini ternyata juga bisa memangsanya. Semua planet di tata surya kita bergerak mengitari matahari secara konstan. Dan kemungkinan besar, gerakannya udah seperti itu sejak pertama kali terbentuk, tapi ternyata nggak semua planet bisa begitu.
Kondisi yang amburadul telah bikin tata surya kita punya banyak planet, sampai kemudian matahari melelehkannya. Jarak antar objek di tata surya sangat selaras dan seimbang, sehingga gravitasi planetnya nggak saling mengintervensi. Gaya gravitasi di Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi, dan kalau terlalu mepet ke Jupiter, planet kita akan berubah jadi satelitnya. Ukuran Jupiter sangat jumbo, dan kalau bumi kita seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Dengan teknologi termutakhir saat ini pun, para ilmuwan masih kesulitan loh untuk nentuin kalau bintang induk ternyata bisa memburu planetnya sendiri. Jadi, untuk mencari tahunya, mereka perlu mengamati sistem biner. Jadi sederhananya, sistem biner adalah tata surya dengan dua bintang yang saling mengorbit, dan biasanya dua bintang ini terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan gas pembentuk dan kondisi yang juga sama, maka kandungan unsurnya juga kurang lebih sama. Saat membuka mata di pagi hari, kita langsung disambut oleh cahaya matahari yang telah merambat sejauh jutaan kilometer. Dan saat mendekatinya, tubuh kita akan semakin kepanasan. Tapi pancaran sinar matahari juga mengandung bahan kimia khusus yang membuatnya jadi unik. Bahan ini merupakan zat ringan seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan helium. Di dalamnya memang ada sejumlah zat lain, tapi yang terbanyak cuma itu. Dengan mengamati keempat unsur ini, ilmuwan bisa menyingkap sejarah pembentukan tata surya, dan mereka bisa tahu kalau prosesnya telah berlangsung mulus atau malah amburadul. Mereka juga telah mengamati 107 sistem biner yang terdiri dari bintang seperti matahari dengan menganalisis cahayanya. Karena tiap sistem terdiri dari dua bintang induk, mereka juga membandingkan keduanya untuk mencari perbedaan. Dari pengamatan para ilmuwan, bintang yang lapisan luarnya lebih tipis punya unsur yang berlainan dari pasangannya. Semua bintang induk mengandung unsur ringan, tapi ada juga yang terdiri dari unsur berbatu seperti besi, silikon, dan titanium. Unsur ini punya keterkaitan dengan medan kasar yang terdapat di permukaannya, tapi ternyata sebagian unsur juga terbang di angkasa. Kalau lapisan luarnya tipis, berarti di situ ada banyak zat besi. Sejumlah bintang terbentuk secara berpasangan. Bahkan, kebanyakan bintang di galaksi Bima Sakti berpasangan dalam sistem biner. Artinya, matahari kita terbilang unik karena cuma sendirian. Tapi sejumlah teori menyatakan kalau matahari kemungkinan telah ditinggalkan kembarannya di masa lalu. Bintang berjarak sekitar 184 tahun cahaya ini dinamakan HD 186302. Bisa aja kan kalau bintang ini emang pernah jadi kembaran matahari? Ribuan bintang lahir di awan molekul. Area ini terdiri dari gas dan debu yang perlahan runtuh oleh beratnya sendiri. Matahari diperkirakan telah mengalami fase yang sama 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah cukup umur, bintang akan bergerak ke area kosong dan biasanya diikuti kembarannya. Para ilmuwan juga mengklaim 85% dari semua bintang bisa bergerak dengan pasangan binernya atau punya banyak pasangan, tapi lebih dari 50%-nya berpasangan ganda. Sayangnya, kita cuma bisa melihatnya dengan jelas setelah bintang ini terpisah dari orbit aslinya bertahun-tahun silam. Malahan, jejaknya masih bisa dicari di awan Oort atau area luas yang terdiri dari komet, batuan kosmik, dan es di tepi luar tata surya kita. Awan Oort bisa melayang-layang karena lokasinya jauh dari jangkauan gravitasi matahari. Awan ini juga gampang keluar dari orbitnya menuju luar angkasa. Saat melalui area ini, kita seolah-olah sedang melintasi ruang hampa di luar angkasa. Sebagian unsur ringan di luar angkasa juga mengandung unsur berbatu yang seharusnya cuma ada di permukaan planet. Hal ini disebabkan oleh bintang yang mendepak planet dari orbit lalu melahapnya saat jaraknya terlalu mepet. Peristiwa yang sama juga akan terjadi kalau bintang terus membesar lalu mulai menelan semua objek di sekitarnya. Menurut para ilmuwan, saat menelan planetnya sendiri, bintang seperti ini akan jadi kacau balau dan berputar cepat hingga akhirnya hancur lebur.
Tapi tenang aja, matahari kita kemungkinan nggak akan memakan planetnya dalam waktu dekat kok. Bintang terbentuk saat awan hidrogen dan helium membesar hingga runtuh oleh beratnya sendiri. Tekanan dan suhunya terus naik ke level ekstrim. Setelah kehilangan elektron, atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi, lalu melepaskan energi untuk melawan gravitasi yang runtuh. Tapi setelah gaya gravitasinya mampu menahan reaksi fusi hidrogen, bintang akan membesar dan menjadi raksasa merah. Dan 1 miliaran tahun kemudian, hidrogen di inti luar akan hilang, meninggalkan banyak helium yang akan berfusi dengan unsur lain. Setelah semua heliumnya hilang, gravitasi akan mengerdilkan sang raksasa merah menjadi katai putih. Dan setelah katai ini menghilang, sistem bintang akan melepas banyak gas dan debu keluar angkasa. Para ilmuwan mengklaim matahari kita masih punya waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun sebelum memasuki fase ini. Dan kalaupun akan terjadi, prosesnya akan berlangsung sangat lama, mungkin bisa sampai jutaan tahun. Tapi gimana ya kalau matahari tiba-tiba menelan planet kita? Bumi akan mulai memanas cuma dalam hitungan detik. Perubahan suhu beberapa derajat aja bisa langsung menyebabkan bencana alam. Tudung es akan meleleh cuma dalam beberapa detik, kemudian membanjiri daerah pesisir. Pulau kecil di area terpencil bisa-bisa hilang. Dan setelah suhunya makin panas, semua area yang tertutup salju akan langsung mencair dan berubah menjadi tempat kering mirip gurun. Kebakaran akan terjadi di sejumlah kawasan dan peralatan sehari-hari manusia akan langsung ludes. Bagian dalam bumi juga ikut memanas, lalu memicu letusan gunung berapi di seluruh dunia. Antartika akan mencair oleh panas dan gunung berapinya ikut meletus. Cuma dalam hitungan menit, seisi bumi akan terkepung api dan debu sebelum hancur menjadi serpihan kecil yang berterbangan di angkasa dan akhirnya jatuh di area yang sangat jauh. Tapi tenang aja, peristiwa seperti ini kemungkinan besar nggak akan menimpa planet kita kalau matahari menggeser bumi dari orbitnya. Ceritanya akan lain lagi sih. Suhu bumi akan memanas karena medan magnet di sekitarnya bisa melindungi kita dari radiasi matahari. Dan setelah bumi bergeser, medan magnetnya akan melemah. Suhu matahari yang super panas juga bikin bumi kita semakin gosong. Gaya gravitasi jadi nggak stabil. Kemudian fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari kita makin acak-acakan. Dalam waktu 5 miliar tahun dari sekarang, matahari akan berubah jadi raksasa merah. Ukurannya terus melar hingga mampu melahap Merkurius dan Venus. Kemungkinan besar, bumi juga akan jadi incarannya. Saat jaraknya cuma sejauh 1,5 juta kilometer dari matahari, bumi sudah nggak bisa lagi kita huni. Meski terkesan jauh, jarak segitu cuma 4 kalinya jarak bumi menuju bulan. Dengan mendeteksi komposisi kimia pada sinar bintang yang lokasinya lebih jauh, para ilmuwan bisa nemu planet lain seperti bumi. Karena atmosfer di sekitar bintang pemangsa ini telah mengubah komposisi kimianya, mereka bisa tahu tata surya mana aja yang dulunya lebih tenang. Tapi yang perlu digarisbawahi, planet ini harus punya siklus orbit yang sesuai. Kalau orbitnya nggak terhalang objek lain, berarti planet ini bisa kita asumsikan mirip dengan bumi, dan kemungkinan besar bisa dihuni. Tapi proses ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebab di dekat kita saja ada jutaan bintang yang mirip dengan matahari. Peluang kita untuk bisa nemu planet seperti bumi masih sangat tipis. Dan kalaupun ada, di planet tersebut kemungkinan ada kehidupan. Kita juga nggak tahu pasti kalau penghuninya secerdas manusia, tapi mungkin mereka telah mengalami evolusi yang sama. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinae di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinae sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinae memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan,
luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinii melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinii 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinii sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinii mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinii adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinii telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinii cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinii kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinii terdiri dari 2 bintang, Eta Carinii A dan Eta Carinii, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinii C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinii adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinii dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya, sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinii belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinii, sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja, atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cas, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperraksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rho Cas pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperraksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rho Cas akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rho Cas yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti 2 hal. Jauh di dalam intinya, Rho Cas melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rho Cas menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rho Cas mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo.
ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rockeus jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik, dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rockeus benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rockeus telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah, ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari nggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini, sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja.
Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang, akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Masa Rigel setara dengan masa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Kastel adalah tempat dingin di masa lalu. Batuannya kayak memancarkan dinginnya musim dingin. Inilah alasan praktis kenapa permadani digantung di dinding kastel agar hawa dingin bertahan di luar dan kehangatan di dalam. Tapi, kamu nggak bisa menggantung begitu saja barang-barang tua di dinding kastel. Benda itu harus indah, heroik, dan punya fitur mengesankan. Bangsa Yunani kuno menggantung permadani atau hamparan di dinding kastil langit. Hamparan indah yang terbuat dari bintang-bintang. Ke-48 rasi di langit utara, semuanya didesain dan diberi nama oleh bangsa Yunani. Kisah Andromeda adalah salah satu hamparan itu. Terdiri dari 7 rasi bintang yang menyebar di seluruh langit musim gugur, kisah itu mengandung pengamatan astronomi terperinci yang dilestarikan sebagai sorotan di hamparan langit. Kisah itu dimulai dari rasi bintang Cassiopeia, ratu kerajaan tertua di Afrika Ethiopia. Ketika rasi Cassiopeia berada di ufuk, kelihatan mirip anak tangga yang naik ke Bima Sakti. Piramida bertingkat di seluruh dunia diperkirakan telah terinspirasi oleh rasi itu. Bagaimanapun, Cassiopeia adalah rasi cantik yang mengindikasikan bahwa Ratu Cassiopeia juga wanita cantik. Dia cantik, tapi sekaligus sombong yang memicu semua tindakan dramatis. Cassiopeia bisa ditemukan di langit malam berseberangan dengan beruang besar dari Polaris. Seperti beruang besar, Cassiopeia mengitari Polaris dan merupakan rasi bintang kutub. Sebuah supernova teramati di rasi Cassiopeia sekitar tahun 1680 waktu bumi. Cassiopeia A yang telah muncul sekitar 11.000 tahun lebih dulu. Satelit Sinar X Chandra baru-baru ini merekam foto luar biasa dari sisa-sisa supernova ini yang muncul dalam unsur belerang, kalsium, silikon, dan besi di tengah intensitas sinar X tinggi dari awan yang meluas. Suami Cassiopeia juga menjadi nama rasi bintang kutub, rasi bintang minor yang redup bernama Cepheus. Dia memiliki kerajaan sendiri. Gabungan dari beberapa kerajaan melalui pernikahan adalah sesuatu yang umum sepanjang sejarah. Cepheus adalah Raja Funisia. Ada banyak raja Funisia di masa itu ketika Funisia cuma merupakan kumpulan kota di sepanjang pesisir barat laut Mediterania. Rasi Cepheus bisa ditemukan di area antara Cassiopeia dengan Polaris. Rasi Cepheus penting bagi para astronom. Di rasi inilah Henrietta Swan Leavitt menemukan bintang-bintang variabel yang berdenyut dengan interval teratur. Tingkat denyutan bintang itu mengindikasikan terangnya bintang tersebut dan kemungkinan pengukuran pasti jarak menuju bintang itu. Penemuan variabel Cepheus adalah terobosan besar bagi astronomi awal abad ke-20. Cepheus dan Cassiopeia memiliki putri, Andromeda, yang juga terkenal dengan kecantikannya, yang menjadi penyebab semua keributan. Tampaknya, suatu hari, Cassiopeia membanggakan kecantikannya dan kecantikan putrinya, Andromeda. Kami lebih cantik dari wanita manapun di seluruh dunia. Pengakuan seperti itu bisa dimaafkan bagi seorang ratu, tapi kemudian Cassiopeia melangkah lebih jauh sampai melampaui semua batas alam. Faktanya kami lebih cantik dari Nereid manapun. Nereid adalah bidadari laut dalam mitologi Yunani, putri dari lautan. Para Nereid terkenal karena kecantikan dan kebaikannya kepada para pelaut. Semuanya ada 50 Nereid. Tersinggung karena diremehkan, dibenci oleh seorang wanita yang fana. Cassiopeia harus dihukum karena melampaui batas ketertiban sipil. Dengan kesombongannya yang berlebihan, Cassiopeia melampaui batas alam, sehingga hukuman enggak wajar dijatuhkan ke seluruh kerajaan Ethiopia. Suatu monster dari dasar lautan rasi Cetus mulai menghancurkan desa-desa di pesisir Ethiopia, juga kapal-kapal nelayannya. Dengan tepat, Cetus adalah rasi bintang langit selatan.
Sebagai rasi terbesar keempat, jika ditilik dari areanya, Cetus berada di bagian langit yang gelap bernama lautan, dengan cuma kepalanya yang naik di atas ekuator langit. Di bagian langit ini terdapat beberapa rasi bertema air. Rasi Pisces, ikan, Aquarius, pembawa air, dan Eridanus, sungai. Lebih dari 50 eksoplanet telah ditemukan di Cetus. Pasti teleskop antariksa James Webb akan menikmati menganalisis spektrum atmosfer planet-planet ini guna mencari tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Ratu Cassiopeia dan Raja Cepheus harus melakukan sesuatu terkait monster yang menghancurkan pesisir Ethiopia. Mereka berkonsultasi kepada seorang peramal dan sekali lagi melewati batas ranah akal dan alam. Katakan peramal, apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan monster yang merusak kerajaan kami? Monster ini bukan bencana alam yang wajar, ada pelanggaran yang dilakukan terhadap alam yang lebih tinggi. Dan ini hukumannya. Monster tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Hanya korban manusia yang paling mulia yang bisa menenangkan hewan itu. Satu kesalahan menambah kesalahan lain. Orang paling mulia di kerajaan itu tentu saja Putri Andromeda. Menurut titah ayahnya dan persetujuannya, atau mungkin saran ibunya, Andromeda dirantai pada sebuah batu di lepas pantai. Dialah korban manusia yang diharapkan orang tuanya akan menyelamatkan kerajaan. Wah, taram. Datanglah pahlawan Yunani yang akan menyelamatkan hari, mencegah korban manusia, dan mengubah Cetus menjadi batu. Perseus. Dari mana asal Perseus? Menurut legenda, dari Kepulauan Hebrides. Perseus pergi ke Hebrides dalam rangka mengejar Gorgon Medusa. Cakupan geologis dari wilayah ini luar biasa, dari Hebrides sampai Laut Merah. Hebrides adalah kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau batu di lepas pantai barat Skotlandia. Berlayar lebih jauh adalah mustahil. Hebrides adalah ujung mutlak dunia. Perseus tidak harus berlayar ke Hebrides, tapi dia terbang dengan sepasang sandal bersayap. Perjalanan jauh Perseus. Medusa adalah salah satu penjahat sepanjang masa. Sekali melihat Medusa, dia begitu mengerikan, membuatmu ketakutan hingga benar-benar berubah jadi batu. Perseus terancam bahaya besar. Jadi apa yang dilakukan pahlawan kita? Alih-alih menatap Medusa, Perseus memakai prinsip ilmiah pemantulan. Dia membunuh Medusa dengan melihat bayangannya sendiri yang dipantulkan di perisainya yang dipoles. Dalam hamparan langit kita, Perseus digambarkan mengangkat kepala Medusa yang terpenggal. Di langit malam, satu mata di kepala Medusa terbuka dan terpejam dan terbuka lagi. Para astronom Arab menamakan bintang ini Al-Ghul. Al-Ghul adalah bintang ganda yang sedang mengalami gerhana. Satu bintang bersinar terang dan yang satunya enggak begitu terang. Ketika bintang yang lebih redup mengorbit bintang yang terang, membuatnya mengalami gerhana, maka mata Medusa tertutup. Karena bintang yang redup butuh waktu 2 hari 20 jam 49 menit untuk mengorbit bintang terang, mata di kepala Medusa terbuka tiap sekitar 1,5 hari. Rasi Perseus langsung di bawah rasi Cassiopeia, dan para pengamat langit akan melihat dengan cepat apa bintang Al-Ghul sedang gerhana, jika mata Medusa terbuka atau terpejam. Perseus terbang kembali dari Hebrides ditemani oleh Pegasus, kuda bersayap. Bagian pusat dari Pegasus adalah segi 4 besar yang tersusun atas 4 bintang. Karena bumi mengelilingi matahari, segi 4 besar tepat berada di tengah langit malam di musim gugur. Di musim panas, segitiga musim panas Vega, Deneb, dan Altair berada di tengah langit malam. Di musim semi ada Leo, sang singa, dan di musim dingin rasi bintang Orion atau pemburu atau Waluku. Inilah dinding-dinding kastel langit dan semuanya memiliki hamparan permadani luar biasa. Rasi Andromeda berbagi bintang bernama Alpheratz atau Alpha Andromedae dengan rasi Pegasus. Ini adalah salah satu sudut dari segi 4 besar, jadi kelihatan Andromeda kayak mengendarai Pegasus. Mahkotanya, ingat, dia seorang putri, melayang di dekatnya M31, galaksi Andromeda. Untuk melihat M31, lintasi sudut-sudut segi 4 besar dari bintang terendah ke yang teratas. Lalu lanjutkan sedikit untuk melihat galaksi Andromeda. Pastikan mengintipnya dari sudut matamu. Ini disebut averted vision. Sudut-sudut matamu lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi kamu akan bisa melihat galaksi spiral besar yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya ini sebagai noda cahaya 1,5 kali lebih luas dari bulan purnama.
Perseus nggak sepakat dengan tumbal manusia, maka dia menghentikannya dan menyelamatkan Andromeda dengan mengekspos Cetus ke tatapan Medusa. Dan di sini, kita bertemu dengan variabel gerhana kedua di hamparan langit kita. Mira, bintang pusat dari Cetus adalah monster laut itu. Mira asal dari kata bahasa Inggris mirror atau cermin, sangat pas dengan kisah tentang kecantikan yang sia-sia. Adalah bintang ganda yang mengalami gerhana. Bintang redup yang mengelilingi bintang terang adalah katai putih yang nggak cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Efeknya adalah pusat Cetus tertutup. Mira mengalami gerhana dan lenyap. Siklus ini terulang tiap 332 hari. Hamparan bintang luar biasa kita cuma punya 2 bintang binar gerhana yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Galaksi spiral terdekat dan pahlawan yang nggak suka tumbal manusia dan memakai prinsip ilmiah pemantulan untuk menggagalkan monster mitologis. Wah, aku akan memasangnya juga di dinding kastelku. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita, di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar. Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Oh, dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Oh, menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima B. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu mirip bumi kita dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima B hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima B, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima B. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet.
Pertama, orbitnya. Bumi baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima b. Kalau enggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. Satu hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima b berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hei, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi, tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air. Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah, tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar. Seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan, hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa, suhunya juga nggak banyak berubah.
Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan. Pada tahun 2017, para astronom mengamati bintang terang yang melesat keluar dari galaksi Bima Sakti. Objek ini terus ngebut pada kecepatan 3,2 juta kilometer per jam, hampir 4 kali lebih cepat dari gerak matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Bintang induk kita ini perlu waktu lebih dari 225 juta tahun untuk melakukan satu kali orbit penuh. Tapi masalahnya, bintang pengembara itu bergerak berlawanan arah dari kebanyakan orbit bintang saat mengelilingi pusat galaksi kita. Dan anehnya lagi, bintang itu terdiri dari materi yang sangat berlainan. Para astronom kemudian bisa mengidentifikasi komposisinya yang berupa atom logam berat. Padahal, kebanyakan bintang lain terdiri dari unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara ini dinamakan LP4365 dan bisa terbang satset hingga keluar jauh dari galaksi kita. Mereka juga yakin kalau pengembara ruang angkasa ini terdorong keluar dari tempatnya oleh suatu bencana kosmik, seperti supernova. Ledakan bintang supernova ini merupakan ledakan terbesar yang bisa terjadi di ruang angkasa dan berlangsung setelah perubahan mulai muncul di inti bintang. Supernova bisa terjadi dalam sistem bintang biner maupun satu bintang. Bintang biner adalah dua bintang yang mengorbit bintang induk yang sama. Katai putih superpadat yang jadi salah satu bintangnya bisa mencuri materi dari bintang pasangannya. Dan setelah beberapa saat, si pencuri mengakumulasi banyak materi lalu meledak menjadi supernova. Ada juga supernova yang dipicu oleh bintang tunggal yang mendekati masa akhir hidupnya karena telah kehabisan bahan bakar. Massa yang masuk ke inti bintang akan terus bertambah dan akhirnya inti bintang jadi terlalu berat sampai nggak mampu lagi menahan gravitasinya sendiri. Setelah intinya runtuh, muncullah supernova yang melepaskan banyak energi. Tapi para astronom masih belum bisa menjelaskan proses pembuangan LP4365 ini dari galaksi kita oleh supernova. Tiap ada pertanyaan, malah makin memunculkan lebih banyak pertanyaan lain. Mungkin itu cuma bintang pendamping yang terlontar oleh gelombang kejut setelah ada supernova, atau malah serpihan dari bintang yang meledak. Studi terbaru yang telah mengumpulkan sejumlah data menunjukkan kalau bintang katai putih itu berputar pelan di sekitar porosnya. Kemudian para astronom berspekulasi kalau LP4365 cuma serpihan kosmik, jadi nggak termasuk bintang. Dan ajaibnya, serpihan kosmik pengembara ini bisa bertahan dari salah satu peristiwa ruang angkasa yang paling dahsyat. Tapi, setelah menyimpulkan demikian, mereka juga mengamati fenomena memukau lainnya. Fitur unik LP4365 ini kemungkinan baru muncul setelah bintang ini mengalami supernova. Meskipun kejadiannya berlangsung sangat cepat, wujud bintang ini berubah total. Kebanyakan bintang punya unsur utama helium dan hidrogen, tapi LP4365 emang beda dari yang lain, karena di dalamnya terdapat unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Supernova pasti telah menambahkan semua atom ini ke komposisi bintang tersebut. Dan para astronom menggolongkan semua unsur yang lebih berat dari helium sebagai logam. Artinya, setelah mengalami supernova, LP4365 berubah menjadi metalik. Saat ini, sang bintang nggak punya planet sendiri, tapi satelit tes milik NASA mengamati adanya keanehan. Jadi satelit ini punya misi mencari planet jauh yang melintas di depan bintang induknya dengan mengamati cahaya yang redup. LP4365 justru makin cerah dan baru meredup lagi tiap 8,9 jam. Kemungkinan bintang ini bisa berdenyut, tapi biasanya denyutan bintang nggak berlangsung secara teratur. Jadi menurut penjelasan yang lebih logis, permukaan bintang ini nggak rata. Saat bintang berputar, bintik matahari terbawa masuk, kemudian nggak terlihat lagi. Berarti bagus dong? Dan setelah mengetahui kecepatan rotasi bintang ini, para astronom bisa menggali proses yang berlangsung di dalamnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, selama supernova. Eksoplanet biru terang HD 189733b kelihatan tenang dan sangat familiar. Mirip banget kayak bumi kita.
Tapi kemiripan ini justru menyimpan misteri yang nyeremin. Di permukaannya, angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Itu pun masih belum seberapa, karena di planet super panas ini juga ada hujan kaca yang arahnya menyamping. Bintang neutron adalah inti bintang raksasa yang sangat padat. Bintang ini memancarkan sinar X atau gelombang radio. Tapi pada tahun 2018 lalu, para astronom mendeteksi aliran cahaya inframerah misterius yang rupanya berasal dari bintang neutron sejauh 800 tahun cahaya dari bumi. Teori yang paling logis menyatakan sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang, tapi belum ada cukup bukti yang bisa mengonfirmasinya. Kecepatan rotasi Merkurius paling ngebut di antara semua planet di tata surya kita. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan lebih dari 160.000 km per jam, mengungguli planet kita lebih dari 64.000 km per jam. Karena inilah, 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Jarak orbit Merkurius ke matahari juga paling dekat. Makanya, kalau kamu memapakkan kakimu di permukaan Merkurius pada titik terdekatnya dengan matahari, ukuran matahari akan kelihatan 3 kali lebih besar daripada saat kita melihatnya dari bumi. Pulsar Black Widow adalah bintang neutron yang berputar. Pulsar ini melahap bintang katai coklat ringan yang jadi pasangannya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, akan semakin lambat laju perputarannya. Energi yang hilang selama proses ini menyebabkan bintang pasangannya mulai menyusut. Di konstelasi Centaurus, terdapat awan molekul yang nggak bisa kita sebut sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bermain-main. Tempat ini terdiri dari hidrogen dan bintang yang baru lahir. Letaknya ada di nebula, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Jadi sederhananya, nebula adalah awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di luar angkasa. Energi kuat yang dipancarkan bintang bayi ini menyebabkan awan hidrogen di situ bersinar merah terang. Dan saking kuatnya, energi ini sampai bisa menggerogoti awan debu yang gelap. Para astronom bisa mengamatinya saat awan debu ini menghilang seperti gumpalan mentega di wajan panas. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, terbilang sangat unik karena terbuat dari es superpanas yang berkobar. Planet ini mengelilingi katai merah Gliese 436 dalam satu orbit full cuma dalam 2 hari. Dengan kata lain, jarak eksoplanet ini sangat mepet dengan bintang induknya. Mungkin karena ini juga, suhu di dalamnya jarang ngedrop di bawah 427 derajat Celcius. Tapi menariknya, ada banyak sekali es yang dikenal sebagai Ice X. Es ini tetap padat meskipun suhunya sangat tinggi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari total ukuran planet lain di tata surya kita. Tapi anehnya, kalau bobot raksasa gas ini makin berat, ukurannya malah mengecil. Tambahan massa yang didapat akan bikin planet ini lebih padat, lalu membuatnya mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom mengklaim Jupiter kemungkinan akan 4 kali lebih berat dari bobotnya sekarang, tapi ukurannya nggak akan berubah. Ukuran galaksi DG-SAT-1 sebesar Bima Sakti, tapi galaksi ini nggak begitu kelihatan karena semua bintangnya hampir transparan. Yang bikin DG-SAT-1 super unik, yaitu galaksi ini cuma berdiri sendiri. Kalau galaksi lain sih biasanya berkelompok. Mungkin DG-SAT-1 telah terbentuk di periode lain sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau klaim ini terbukti benar, berarti galaksi tersebut telah jadi fosil hidup. Satelit Saturnus, Hyperion, termasuk satelit teraneh di tata surya kita. Tapi bentuknya sebetulnya nggak aneh-aneh amat. Satelit yang menyerupai batu apung ini dipenuhi banyak kawah, serta memiliki listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang wujudnya mirip bongkahan berlian besar. Kepadatannya paling tinggi di antara semua planet yang telah ditemukan, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, sampai-sampai para astronom memperkirakan kalau karbon ini berwujud kristal. Maka sebagian dari planet ini kemungkinan berupa berlian. Ceres merupakan objek luar angkasa paling berat di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Total masanya hampir sepertiga dari massa seluruh sabuk asteroid. Selain itu, Ceres merupakan planet katai terkecil di luar sana. Benda luar angkasa ini juga menjadi satu-satunya planet katai yang terletak di sabuk asteroid sekaligus di tata surya bagian dalam.
Para astronom kadang menjuluki Jupiter sebagai bintang gagal. Raksasa gas ini memang punya banyak helium dan hidrogen, tapi dengan massa segitu, Jupiter nggak bisa melakukan reaksi fusi di dalam intinya. Dengan cara seperti ini, bintang akan menghasilkan energi. Atom hidrogen saling berfusi di bawah tekanan dan panas ekstrim, lalu menghasilkan helium. Proses ini juga melepas cahaya dan panas. Jupiter cuma akan bisa melakukan reaksi nuklir dan berubah menjadi bintang kalau masanya bertambah 70 kali lipat. Kondisi di luar angkasa sangat hening. Di sana cuma ada ruang hampa tanpa atmosfer. Sedangkan gelombang suara perlu medium agar bisa merambat. Karena itulah, planet yang beratmosfer seperti bumi terdengar sangat bising. Nggak seperti saudara jumbonya, lubang hitam ini diperkirakan berukuran sangat kecil dan maksimal cuma sebesar atom. Meski begitu, beratnya setara dengan 1000 sedan. Salah satu teori juga mengklaim banyak lubang hitam mikro kemungkinan telah terbentuk sesaat setelah Big Bang. Malahan, sebagian ilmuwan bilang sejumlah lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Setiap jamnya, jumlah energi matahari yang terkirim ke bumi lebih banyak dari konsumsi energi di bumi dalam setahun. Meski orang zaman now menggunakan lebih banyak energi matahari daripada 10 tahun lalu, total konsumsinya cuma 0,7% dari penggunaan listrik tahunan dunia. Kemungkinan ada bulan yang juga mengorbit bulan lain, tapi para astronom belum menyepakati teori ini. Umumnya, planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Tapi kenapa nggak ada bulannya bulan atau moon yang juga dikenal sebagai subbulan, moonet atau moon? Para peneliti mengklaim kalau moon bisa aja memang ada, tapi induk bulan harus cukup besar dan moonnya cukup kecil. Jarak antara bulan-bulan ini dan planet induknya juga harus berjauhan. Sebagai planet terberat di tata surya kita, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang paling kuat, bahkan kekuatannya sampai 2,5 kali dari gravitasi bumi. Suatu saat nanti, gravitasi raksasa gas ini bisa mengoyak komet besar Shoemaker-Levy 9. Dan kalau sudah begini, Jupiter akan menelan sisa komet sebelumnya. Saat berdiri di ekuator Mars, kamu akan ngerasain suhu di kakimu seperti biasa-biasa aja, tapi kepalamu bisa langsung beku. Sebelum melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa dan melewati galaksi, planet pengembara pernah terlempar keluar dari bintang induknya. Tapi ada planet unik yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya sebesar planet, tapi medan magnetnya 200 kali lebih kuat dari Jupiter. Gravitasinya juga sangat kuat, hingga menghasilkan aurora yang terus berkedip di atmosfer kita. Europa merupakan salah satu satelit terbesar di Jupiter, meskipun ukurannya lebih kecil dari bulan. Tapi menariknya, permukaan Europa tertutup oleh es. Sebagian dari es ini sangat halus, jadi dipakai untuk main seluncuran. Selain itu, lompatan setinggi 1,2 meter di planet kita akan melambungkanmu hingga hampir 7 meter ke udara Europa. Meski begitu, kecepatan pendaratannya kurang lebih sama dengan di bumi. Haumea alias planet kata yang mengorbit sabuk Kuiper, punya bentuk oval unik dan 2 satelit. Karena satu harinya cuma berlangsung selama 4 jam, Haumea digolongkan sebagai objek besar yang rotasinya paling cepat di seluruh tata surya kita. Yang paling misterius tentang Haumea, justru planet ini punya cincin tipis selebar 64,4 km di sekelilingnya. Para astronom belum bisa menjelaskan proses dan asal-muasal objek langit ini, hingga akhirnya muncul di sekitar planet Katai tersebut. 11 bumi bisa muat di ekuator Jupiter, dan kalau planet kita seukuran anggur, si raksasa gas akan sebesar bola basket. 9 pesawat luar angkasa telah terbang ke Jupiter, 7 diantaranya cuma melewatinya dan 2 sisanya mengorbit di planet besar itu. Pesawat termutakhir, Juno, tiba di Jupiter pada tahun 2016. Kawah di kutub selatan bulan diperkirakan menjadi tempat paling dingin di seluruh tata surya. Dasar kawahnya selalu berada dalam bayangan, dan suhu tertinggi di sana cuma sampai minus 238 derajat Celcius, termasuk saat siang bolong. Kalau kamu mau terbang ke Pluto dengan pesawat, waktu tempuhnya sekitar 800 tahun. Gunung tertinggi di tata surya terdapat di asteroid Vesta yang ternyata tingginya cuma beda tipis dengan Olympus Mons. Puncaknya setinggi 22,5 km dari dasar gunung, sehingga Rhea Silvia, begitulah namanya, hampir 3 kali lebih tinggi dari Everest. Cincin Saturnus nggak ditemukan secara bersamaan, tapi satu demi satu.
Jadi penamaan cincin ini berdasarkan urutan abjad sesuai waktu penemuannya. Dan akhirnya namanya jadi begini: D, C, B, A, F, G, dan E. Sehari di Venus kurang lebih selama 243 hari di bumi. Berarti kalau mau weekendan di Venus, kamu harus nunggu sekitar 3 tahun di bumi, karena 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya. Fenomena Terminator Event sedang terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet ganas ini bisa menyebabkan tsunami plasma ganda yang sangat dahsyat. Bencana ini mampu mengoyak permukaan matahari dan kecepatannya mencapai 305 meter per detik. Peristiwa ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu dan terjadi hampir tiap 10 tahun. Angin Neptunus paling kencang di seluruh tata surya kita, bahkan kebanyakan bisa mencapai 2.574 km per jam. Hampir semua badai besar ini bisa menelan planet kita bulat-bulat. Bintang paling terang ke-18 di langit malam alias Fomalhaut bisa jadi pemandangan yang mencekam. Bintang ini dijuluki mata Sauron. Karena cincin debu dan serpihan di sekelilingnya terlihat mirip mata raksasa yang tatapannya bikin nyalimu langsung ciut. Masa bintang misterius ini 2 kalinya masa matahari dan jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi. Kalau dalam ukuran kosmik sih, jarak segitu terbilang dekat. Mars punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi planet ini akan mengoyak Phobos. Dan peristiwa ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya cincin di sekitar Mars. 1 asteroid seukuran mobil memasuki atmosfer bumi setiap tahun. Penyusup kayak gini bisa aja menghancurkan 1 kota kecil dari muka bumi. Debu dan asapnya akan naik ke atmosfer, menghalangi sinar matahari yang mau masuk ke permukaan planet kita. Akibatnya, suhu global ngedrop dan iklim pun berubah. Tapi untungnya, asteroid seperti ini sudah terbakar di atmosfer sebelum mendekati permukaan bumi. Sinyal radio yang terpancar dari ruang angkasa saat menghubungi bumi nggak sekuat bola lampu di lemari es. Setelah sampai di bumi, kekuatannya cuma 1/1 kuintillion watt. Pantesan aja ya, antena yang menangkap sinyal super lemah ini sangat besar. Deep Space Network yang mendeteksi sinyal dari pesawat luar angkasa punya antena parabola yang berukuran hingga 70 meter, lebih besar dari lapangan sepak bola. Pada tahun 1999, NASA kehilangan pengorbit Mars karena tim tekniknya menggunakan sistem metrik, sedangkan tim yang lain menggunakan bantuan sistem imperial. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring waktu, gravitasi akan menarik gumpalan debu dan gas ini hingga ukurannya terus besar. Gravitasinya juga semakin kuat. Akhirnya, massa nebula akan jadi sangat berat, hingga runtuh oleh gravitasinya sendiri, lalu terbentuklah bintang baru. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Scorpion, ada nebula kupu-kupu berdiameter lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula ini menjadi salah satu bentuk paling jelimet yang pernah teramati. Bintang induk nebula yang berupa katai putih punya suhu 250.000 derajat Celcius. Artinya, bintang ini terbentuk dari bintang besar lain yang diperkirakan lebih dari 5 kali lebih besar dari matahari kita. Katai putih ini dikelilingi cincin tebal yang ekuatornya punya debu dan gas. Mungkin karena itulah seluruh strukturnya kelihatan mirip jam pasir atau kupu-kupu. Kalau semua asteroid di tata surya digabungin, total masanya nggak akan melebihi 10% dari massa bulan kita. Ada awan uap air yang melayang-layang di luar angkasa. Awan ini mengelilingi lubang hitam supermasif sejauh 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan mengandung 140 triliun kali dari seluruh volume air di planet kita. Para astronom memperkirakan awan air ini muncul 1,6 miliar tahun lebih lambat dari alam semesta kita. Objek terpadat di ruang angkasa adalah bintang neutron. Meski cuma seukuran 1 kota kecil, masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. 1 sendok teh materi bintang neutron akan seberat 1 miliar ton. Dan gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat dari gravitasi di planet kita. Pada tahun 1993, probe Galileo sedang melakukan perjalanan melewati asteroid mini dan diameter maksimumnya 32 km. Tetap aja sih, objek kecil ini punya satelit selebar 1,6 km.
Para astronom telah menemukan banyak satelit yang mengorbit di berbagai planet kecil di tata surya. Kita dilingkupi matahari. Atmosfer bintang ini membentang jauh melampaui permukaannya yang terlihat, dan planet kita berada dalam jangkauannya. Begitulah angin surya menghasilkan fenomena menakjubkan seperti cahaya kutub utara dan selatan. Bintang biduk, bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap, area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian, bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk. Kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius.
bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, satu bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona laik huni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap. Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Untuk melihat salah satu peristiwa astronomi paling signifikan sepanjang masa, kami pergi ke Amerika Selatan. Di Gurun Atacama, Chili, kami menemukan teknologi paling canggih untuk observasi luar angkasa. Di sini, anggota Perhimpunan Astronomi Kerajaan
mengamati selama 6 bulan saat lubang hitam menyerap sebuah bintang masif. Omong-omong, ini adalah ilmuwan yang juga membuktikan bahwa di pusat galaksi Bima Sakti ada lubang hitam supermasif, dan mereka bahkan mengambil fotonya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peristiwa luar biasa ini terjadi sangat dekat dengan bumi. Jarak 215 juta tahun cahaya dianggap cukup dekat dalam dunia astronomi. Cahaya dari peristiwa ini mencapai planet kita pada September 2019 dan ilmuwan paling berpengalaman pun terkejut. Bayangkan sebuah bintang seukuran matahari kita, lebarnya sekitar 1.390.000 kilometer. Bintang-bintang seperti itu memiliki berat yang cukup untuk menciptakan medan gravitasi kuat dan menahan banyak planet di orbitnya. Kini, mari tempatkan lubang hitam raksasa di sebelahnya. Lubang itu jelas hitam, berbentuk seperti cakram dan beratnya 1 miliar kali lipat dari bintang ini. Gaya medan gravitasinya sangat besar, tidak ada yang bisa lepas dari gaya gravitasinya. Benda yang bisa bergerak pada kecepatan cahaya akan tetap jatuh ke jurang hitam ini. Cahaya sendiri tidak bisa lepas dari batasannya. Begitu bintang memasuki medan gravitasi lubang hitam, ia tidak memiliki peluang. Pada awalnya, ia mencoba menahan tarikan lubang hitam. Namun, lapisan luar bintang mulai meregang menuju lubang hitam seperti spaghetti. Ini karena gaya tarik yang kuat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulurkan tangan ke arah lubang hitam, kamu akan melihat jari-jarimu mulai meregang dan memanjang. Ini karena gaya tarik meningkat seiring pertambahan panjang. Oleh karena itu, ia bekerja lebih kuat daripada di lengan. Itulah sebabnya proses menarik benda ke dalam lubang hitam ini disebut spaghettifikasi. Hal pertama yang terisap ke dalam lubang hitam adalah mahkota bintang. Ini adalah kulit terluar bintang yang terdiri dari plasma panas. Kamu mungkin memperhatikan bagaimana bintang mulai menyusut ukurannya. Ini karena plasma membentuk sebagian besar dari matahari yang terlihat. Ketika spaghetti plasma panas ini mencapai lubang hitam, ia mungkin tampak tetap berada di tepi cakram dan terus mengorbit lubang hitam. Namun nyatanya tidak ada kata mundur lagi. Partikel bintang telah mencapai horizon peristiwa jurang gelap. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, sehingga horizon peristiwa terlihat seperti kerosong bagi pengamat. Astaga, banyak metafora makanan di sini, aku mulai lapar. Kamu mungkin juga melihat semacam kekacauan di cincin ini, seolah-olah beberapa partikel cahaya bergerak ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Ini terjadi karena efek cermin. Tapi kita bisa yakin bahwa apapun yang mencapai horizon peristiwa, cepat atau lambat akan ditarik ke dalam singularitas atau mutiara hitam lubang hitam. Ilusi lain yang kamu lihat adalah partikel bintang di horizon peristiwa bergerak lebih lambat. Nyatanya, objek supermasif seperti lubang hitam membelokkan ruang waktu di sekitar mereka. Semakin besar objek tersebut, semakin lambat waktu berjalan di dekatnya. Jika kamu menggantung satu arloji di samping lubang hitam dan satu lagi di dinding kamarmu, kamu akan melihat jarum detik pada arloji pertama hampir tidak bergerak, sementara sepanjang hari berlalu di bumi. Sebagai pengamat, partikel cahaya seperti telah memperlambat pergerakannya. Namun nyatanya, itu mungkin telah diserap lubang hitam sejak lama. Sekarang, aliran besar plasma merah panas memercik ke ruang angkasa. Sama seperti saus spaghetti, ketika sebuah lubang hitam telah menyerap materi bintang, ia memancarkan sinar energi yang sangat kuat dengan kecepatan sekitar 10.000 km per detik. Pelepasan energi ini disertai dengan kilatan cahaya yang intens. Berkat kilatan inilah, para ilmuwan bahkan dapat mendeteksi proses ini sejak awal.
Fenomena ini bisa diamati saat supernova meledak. Jika tidak ada yang tersisa dari tubuh bintang, kita masih bisa melihat debu bintang dan partikel lain di horizon peristiwa lubang hitam. Mirip seperti keju parmesan yang ditaburkan di atas spaghetti. Hei, tolong hentikan kalau aku mulai berlebihan. Saat proses spaghettifikasi selesai, sekitar setengah dari berat bintang telah terlempar keluar angkasa sebagai debu dan partikel bercahaya. Separuh lainnya terserap seluruhnya oleh lubang hitam. Para ilmuwan mengamati proses ini selama hampir 6 bulan. Tapi yang lebih menarik adalah menyelam ke dalam lubang hitam sendiri. Ya, kita belum bisa melakukannya, tapi kami bisa membuat simulasi untuk proses ini. Ini drone kecil, teman logam kita. Agak seperti bakso ya? Harap maklum, aku belum makan siang. Saat ini, ia berada pada jarak yang aman dari lubang hitam. Panjangnya sekitar 3 lebar horizon peristiwa. Objek pada jarak ini dapat mengorbit lubang hitam dengan aman. Namun, jika sedikit lebih dekat, ia akan ditelan oleh kegelapan tak terhingga. Jadi, bintang kita yang hancur bisa saja aman pada jarak ini. Selain itu, planet bisa hidup pada jarak ini. Dan jika ada sumber cahaya dan panas yang sesuai di suatu tempat di dekatnya, kehidupan juga bisa ada di tempat ini. Tapi tujuan kita adalah singularitas dan kita memandu bakso itu, maksudku drone, lebih dekat ke horizon peristiwa. Setelah beberapa menit, daya tarik mulai menguat dan drone mulai meregang seperti spaghetti. Ketika ia mulai berputar di sekitar cakram hitam, itu berarti ia telah mencapai horizon peristiwa dan mulai turun ke jurang hitam tak berbatas. Sekarang, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang drone. Semua cahaya dari bintang yang dilihatnya menjadi biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah, memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, sehingga foton merah berubah menjadi biru. Drone terus jatuh dan sudah benar-benar tersembunyi dari mata kita. Dan robot itu hanya melihat sinar biru yang terang dan tipis. Sekarang ia dalam kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan waktu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat sehingga seluruh tata surya kita bisa menjadi tua dan lenyap selama 1 menit di lubang hitam. Tapi, drone kita akan hidup sampai baterainya habis. Hei, drone melihat seberkas cahaya lagi. Cahaya itu semakin dekat dan lebih menonjol. Sekarang, drone akan mengalami kejatuhan yang sama, tapi secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas, jantung dari lubang hitam, drone akan kembali berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah. Kemudian drone itu terlempar keluar angkasa, mungkin di galaksi yang jauh. Kembali dari lubang hitam hanyalah sebuah teori. Beberapa orang mengira bahwa lubang hitam adalah sejenis lubang cacing yang dapat membawa kita ke tempat jauh di ruang angkasa. Namun sejauh ini, teori-teori tersebut dianggap fiksi. Lubang hitam cukup menantang untuk dideteksi. Masalahnya adalah, warnanya hitam, seperti ruang angkasa. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya seperti bintang, jadi ia hanya dapat dideteksi oleh anomali gravitasi. Meski begitu, para ilmuwan yakin ada banyak lubang hitam di alam semesta kita. Lubang hitam lahir saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Dan mengingat jumlah bintang yang tak terbatas di alam semesta, lubang hitam mungkin merupakan fenomena umum. Ilmuwan percaya lubang hitam memiliki masa hidup sendiri. Ini karena radiasi Hawking. Lubang hitam kehilangan masanya, jadi untuk terus ada, ia harus menyerap benda-benda besar seperti bintang yang baru saja kita lihat. Namun, jika lubang hitam hidup di luar angkasa, penyerapannya lebih sedikit dan kemungkinan besar akan mulai menyusut sampai menghilang begitu saja. Seperti sepiring spaghetti ini.
Ayo naik, cepat, waktu kita sedikit. Kita akan melakukan perjalanan kosmik untuk menemukan bintang terbesar di alam semesta. Bintang pertama yang kita lewati adalah matahari kita sendiri. Sejauh ini, meski bukan yang terbesar, matahari tetaplah masif. Kamu bisa memasukkan 1 juta bumi di dalamnya. Artinya, jika matahari kita jadikan sebesar bola basket, bumi hanya seukuran setengah penghapus karet. Jika kita menaruh semua planet di satu sisi timbangan dan matahari di sisi satunya, berat kumpulan planet kita tidak akan ada tandingannya. Matahari membentuk 99,9% dari seluruh massa di tata surya kita. Pada dasarnya, massa adalah seberapa banyak bahan atau materi dari suatu benda, dan berkat massa inilah bintang-bintang dapat bersinar. Begini, semakin banyak materi dalam sebuah bintang, semakin tebal dan panas pula intinya. Ini kemudian memulai rantai reaksi kimia. Atom hidrogen saling bertabrakan sehingga membentuk helium dan melepaskan energi super besar. Energi itu adalah cahaya dan panas bintang. Jadi, bintang yang lebih besar sama dengan bintang yang lebih terang. Tapi, makin banyak reaksi yang terjadi, umur bintang semakin pendek. Saat mulai kehabisan bahan bakarnya, bintang akan memasuki fase raksasa. Bintang akan mengembang dan berubah menjadi merah. Ini membawa kita kembali ke misi utama kita. Bintang terbesar yang akan kita temukan kemungkinan besar berada di penghujung usianya. Mesin hipercahaya kita menyala. Kita akan segera tiba di sistem Lumen 16. Di sini kita akan menemukan salah satu bintang terkecil di seluruh alam semesta, Katai Coklat. Kecil yang aku maksud berarti seukuran Jupiter. Tapi ukurannya terbilang kecil untuk bintang. Katai Coklat juga disebut bintang gagal karena tidak memiliki cukup massa untuk memunculkan reaksi kimia yang kusebut tadi. Artinya mereka tidak seterang bintang lain, tapi sangat padat. Semua materi di dalamnya bertumpuk begitu erat, beratnya mencapai 80 kali berat Jupiter, meski ukurannya sama. Jika menurutmu itu luar biasa, tunggu sampai kamu melihat Katai Putih. Yang satu ini jauh lebih padat, yang ini bernama Sirius B. Ukurannya juga setara Jupiter, tapi beratnya sama dengan matahari. Sirius B memancarkan cahaya putih redup. Setelah kehabisan bahan bakar, Sirius B akan berubah menjadi merah dan mendingin. Sekarang, mari terbang lebih dekat ke tetangganya yang raksasa, Sirius A. Kamu bisa dengan mudah melihat bintang ini dari bumi, bahkan tanpa teleskop. 2 kali lebih berat dan lebih dari 1,5 kali lebih lebar dibanding matahari kita, Sirius A adalah bintang paling terang di langit malam bumi. Sekarang kita terbang 550 tahun cahaya dari bumi ke konstelasi Cassiopeia. Hampir 100 tahun lalu, ledakan kosmik terjadi di sini. Ledakan ini memperluas atmosfer bintang Gamma Cassiopeia dan sejumlah gas terlempar keluar angkasa. Selain itu, Gamma Cassiopeia menjadi bintang paling terang di konstelasi ini. Ukurannya 10 kali lebih lebar dibanding matahari kita. Beralih ke bintang utara yang terkenal. Anehnya, bintang lain pernah memegang julukan ini selama bertahun-tahun, dan lebih banyak bintang lain akan merebut julukan ini di masa depan. Hal ini terjadi karena bintang kutub utara bumi berubah setiap 26.000 tahun. Bayangkan planet kita seperti gasing yang berputar. Kutub utara bumi bergerak dalam lingkaran kecil menunjuk pada bintang-bintang yang berbeda di bagian utara. Bintang utara saat ini adalah bintang super raksasa yang 37 kali lebih lebar dan 5 kali lebih berat daripada matahari kita. Mudah sekali menemukannya di langit malam, letaknya ada di ujung Ursa Minor. Persiapkan dirimu lagi, kita akan berangkat ke mata badai, pusat galaksi Bima Sakti kita. Untuk melihat bintang selanjutnya, kita perlu beralih ke mode inframerah.
Bintang pistol ini bersembunyi dari kita di dalam debu angkasa. Hanya dalam 20 detik, jumlah cahaya yang dipancarkan bintang pistol setara dengan cahaya yang dipancarkan bintang di kampung halaman kita dalam setahun penuh. Ukurannya pun bukan main, 420 kali lebih lebar daripada matahari. Tapi bintang pistol tetap bukan bintang paling terang yang dikenal umat manusia. Gelar bintang paling terang dipegang oleh bintang super raksasa biru di konstelasi Triangulum. Inilah B416. Cahayanya hampir 10 juta kali lebih terang daripada matahari. Tapi ingat, semakin terang sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan semua bahan bakarnya dan semakin pendek pula umurnya. Dibandingkan katai merah yang hampir tidak bersinar dan membakar bahan bakar jauh lebih lambat, umur B416 akan ratusan ribu kali lebih pendek. 3.400 tahun cahaya dari bumi, ada salah satu objek langit paling langka di alam semesta. Objek ini adalah bintang hiperaksasa kuning bernama Rho Cassiopeia. Di antara bintang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi kita, hanya ada beberapa lusin bintang hiperaksasa. Dan meski bintang ini sangat jauh dari bumi, kamu masih bisa melihatnya di langit tanpa bantuan teleskop. Alasannya, bintang ini 300.000 kali lebih terang daripada matahari kita. Selain itu, Rho Cassiopeia juga 900 kali lebih lebar daripada bintang kita. Dan warna kuningnya memberitahu kita bahwa cadangan bahan bakarnya akan bertahan lama. Saat Rho Cassiopeia mulai memerah dan mengembang, dia akan menjadi salah satu bintang terbesar di seluruh alam semesta. Sekarang kita bergerak ke konstelasi Orion. Bintang yang terlihat di depan kita, Betelgeuse, adalah salah satu bintang terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya 700 kali matahari kita. Jika Betelgeuse menggantikan posisi matahari, permukaannya akan menyentuh sabuk asteroid yang letaknya di antara orbit Jupiter dan Mars. Betelgeuse akan menelan 4 planet bagian dalam, termasuk bumi. Tapi bintang ini membuat astronom sangat antusias. Mereka memperkirakan Betelgeuse akan meledak dan mempertunjukkan ledakan super indah dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini akan menjadi peristiwa astronomi terbesar sepanjang masa karena kita akan dapat mengamati supernova dari jarak dekat, tapi terbilang aman. Bintang yang meledak akan bersinar seterang bulan setengah. Cahayanya akan terlihat pada langit di siang hari selama 1 tahun dan pada malam hari untuk beberapa tahun lebih lama. Sekarang kita mendekati bintang yang 1000 kali lebih lebar daripada matahari. Mu Cephei adalah bintang hiperaksasa, pemegang gelar bintang paling merah yang diketahui manusia. Warnanya menunjukkan bahan bakarnya akan habis tak lama lagi. Tapi ukurannya masih sangat besar sehingga bisa menampung 1 miliar matahari di dalamnya. Dan karena masanya, bintang ini pada akhirnya akan menjadi supernova atau bahkan lubang hitam. Mari kita berjalan sampai hampir 4.000 tahun cahaya dari rumah kita. Ini dia super raksasa merah bernama Phaeae Canis Majoris. Ini salah satu bintang paling besar dan paling terang di Bima Sakti. Bintang ini bisa memuat 3 miliar matahari. Dan meski ukurannya sangat besar, bintang ini ternyata sangat ringan. Beratnya hanya setara 17 matahari. Untuk takaran objek langit, bisa dibilang bintang ini setara dengan balon yang ditiup. Dalam 100.000 tahun mendatang, Phaeae Canis Majoris akan meledak menjadi hipernova. Radiasi gamma akan menghancurkan semua kehidupan di area alam semesta di dekatnya. Tapi bintang ini sangat jauh dari tata surya kita, sehingga kita akan tetap aman. Jika MY kita letakkan di tengah tata surya kita, radiusnya akan sampai ke orbit Saturnus. Untuk mengingatkanmu seberapa jauh Saturnus itu, bayangkan seperti ini. Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Untuk sampai ke Saturnus, dibutuhkan lebih dari 1 jam. Dibandingkan bintang masif ini, matahari hanyalah sebutir pasir. MY adalah salah satu bintang paling terang dan paling merah di alam semesta kita. Semakin besar dan merah sebuah bintang, semakin dekat pula ujung usianya. Jadi, kita bukan hanya sedang melihat titannya alam semesta, tapi juga salah satu benda langit tertua yang ada saat ini. Bintang terbesar kedua di alam semesta adalah Uy Scuti.
Lebarnya sekitar 2,5 miliar kilometer, 16 kali jarak bumi ke matahari. Ini adalah bintang variabel yang berubah-ubah cahayanya. Kecerahannya berubah setiap 2 tahun. Ujeskuti adalah pemecah rekor dalam penghabisan bahan bakar per tahun. Ilmuwan memperkirakan Ujeskuti akan berubah kembali ke suhu yang lebih panas seperti raksasa kuning. Perjalanan kita akan segera berakhir. Di hadapan kita terdapat Stephenson 218. Dibutuhkan 20.000 tahun bagi cahaya dari bintang ini untuk mencapai bumi. Di planet terestrial mungil kita ini, sulit untuk mengabaikan raksasa merah sebesar ini. Lebarnya 2150 kalinya matahari kita. Kita butuh 10 miliar matahari untuk mengisi volumenya. Sebagai perbandingan, rata-rata pantai mengandung hanya sekitar 5 miliar butir pasir.